Hai, selamat datang kembali di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Perkenalkan, ini Pascalia dan Sevnat, dua orang yang suka jajan fast food atau hidangan siap saji. Meski sama-sama penggemar fast food, sebagai konsumen, ada yang berbeda dari keduanya. Pascalia lebih suka pesan atau order lewat aplikasi pesan antar, karena malas bertemu dengan banyak orang. Ia biasanya memilih menu yang berhadiah cashback pada dompet elektronik yang digunakan. Sedangkan Sevnat memilih datang langsung ke restoran siap saji dan lebih suka makan di tempat. Ini karena Sevnat tidak mau kalau harus membayar ongkir. Setelah tahu perbedaan keduanya, kira-kira kamu tim yang mana? Pascalia atau Sevnat? Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah konsep penting dalam bisnis yang disebut dengan perilaku konsumen. Tujuannya untuk memahami pentingnya perilaku konsumen dalam pengelolaan bisnis retail. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa bisnis retail melakukan kegiatan berupa pemasaran produk secara eceran kepada konsumen terakhir. Kalau digambarkan seperti berikut. Bisnis retail berperan sebagai middleman atau perantara antara produsen, yaitu pihak yang memproduksi barang dan jasa, dengan konsumen, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Posisinya yang strategis karena berhadapan langsung dengan calon pembeli atau pelanggan, mengharuskan retail untuk memahami perilaku konsumen. Istilah perilaku konsumen sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses aktivitas yang mendasari konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Ketika ingin memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen pasti akan memikirkan terlebih dahulu tentang produk yang ingin dia beli, mulai dari bentuk, fungsi, kualitas, harga, kemasan, ataupun yang lainnya. Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan sebelum membeli itulah yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Sudah paham? Perlu diingat bahwa perilaku konsumen adalah hal yang sangat variatif dan dinamis. Variatif artinya banyak ragam, karena perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membuat setiap individu menunjukkan pola perilaku yang berbeda dengan individu lainnya. Sedangkan dinamis berarti bahwa perilaku konsumen mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, barang yang kamu konsumsi saat umur 4 tahun jelas berbeda dengan saat kamu sudah berusia 40 tahun, bukan? Dulu, jaket denim ini kelihatannya biasa aja. Tapi di tahun 2018, semenjak dipakai sama Iqbal di film Dilan 1990, jaket ini langsung diserbu sama anak-anak muda. Dan kamu sebagai anak muda pun mungkin merasa tertarik untuk ikut-ikutan membeli jaket tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa perilaku konsumen dapat berbentuk perilaku yang rasional, yaitu karena kebutuhan, ataupun irasional karena gengsi dan tren. Secara teori maupun praktis, perilaku rasional lah yang akan memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Jadi mulai dari sekarang, kamu bisa lebih bijak saat membuat keputusan pembelian. Pertanyaannya, apakah manfaat mempelajari perilaku konsumen hanya untuk konsumen itu sendiri? Jawabannya jelas, tidak. Sekarang, mari kita kembali pada bisnis retail. Kalau kita perhatikan, ada begitu banyak bisnis retail yang kita temui setiap hari di sekitar kita. Mulai dari toko kelontong atau warung sembako yang pembelinya suka ngutang, atau pedagang sayur yang tetap keren menghadapi jurus tawar-menawar ibu-ibu komplek, minimarket yang selalu terang 24 jam sebelum pandemi, atau department store yang bisa sekaligus jadi objek wisata, atau bahkan online shop yang memungkinkan kamu belanja sambil rebahan. Dari sekian banyak contoh tadi, bagaimana kita tahu bahwa bisnis tersebut akan berkelanjutan? Salah satunya adalah customer insight.
yaitu ketika sebuah bisnis berupaya mencari tahu bagaimana pemikiran, perasaan, serta perbuatan pelanggannya. Dengan kata lain, memiliki wawasan tentang perilaku konsumen. Menurut penelitian dari McKinsey, perusahaan yang memanfaatkan data Customer Insight lebih unggul 85% dalam hal pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan para pesaingnya. Masih ingat kan Pascalia dan Chefnat yang saya kenalkan di awal video? Meskipun keputusan pembelian mereka sama, yaitu sama-sama membeli menu siap saji, namun aktivitas yang mendasari keputusan tersebut berbeda. Jadi, perilaku konsumen keduanya berbeda. Perbedaan perilaku Pascalia dan Chefnat saat berbelanja inilah yang bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan fast food tersebut ketika akan melakukan kampanye pemasaran seperti promosi produk. Misalnya, dengan mempertimbangkan media promosi apa yang lebih cocok untuk konsumen seperti Pascalia yang suka order via online, lalu bagaimana dengan konsumen seperti Chefnat? Nah, dengan memahami keragaman perilaku konsumen inilah, manajer atau pemimpin perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif, tepat sasaran, dan menguntungkan semua pihak. Karena selain manajer retail, pihak-pihak lainnya juga akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan tentang perilaku konsumen, seperti produsen sebagai penghasil produk, pemerintah yang akan membuat kebijakan, konsultan yang akan memberikan nasihat dan solusi, dan juga peneliti sebagai penyedia informasi dan data. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!